Halo semuanya, kembali lagi di Nobarnya Horor bersama gue si one and only Ahmad Ari. Langsung saja kita masuk ke kontennya. Lagi dan lagi kita bakal bahas salah satu film horor terbaik menurut Rotten Tomatoes. Kalau di minggu kemarin kita udah ngebahas The Conjuring 2, kali ini kita bakal bahas Ouija Origin of Evil. Kali ini kita bahas salah satu karya misterius dari sutradara Mike Flanagan yang dikenal piawai menciptakan ketegangan lewat cerita dan atmosfernya yang kelam. Diproduksi oleh nama-nama besar seperti Michael Bay dan Jason Blum. Film ini dirilis pada tahun 2016 di bawah naungan Blumhouse Production dan Universal Pictures. Dengan durasi 1 jam 39 menit, film ini sukses meraih pendapatan lebih dari 34 juta USD. Genrenya perpaduan antara horor, misteri, dan thriller. Seperti biasa, Flanagan membawa kita ke dalam kisah yang bukan hanya menakutkan tapi juga penuh teka-teki dan emosi. Jadi siapkan diri lo, matikan lampu, dan mari kita bahas lebih dalam filmnya. Let's go! Ceritanya berlatar di Los Angeles tahun 1967. Seorang ibu bernama Alexander yang diperankan oleh Elizabeth Reser mencoba bertahan hidup setelah kematian suaminya dengan membuka jasa panggilan arwah. Sebuah bisnis yang awalnya hanya trik dan tipuan. Namun segalanya berubah ketika ia menambahkan atraksi baru yang tanpa disadari justru membuka pintu bagi kejahatan yang sesungguhnya. Arwah jahat itu kemudian merasuki putri bungsunya, Doris, yang diperankan oleh Lulu Wilson, dan mengubah hidup keluarga kecil itu menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Kini Alice dan putri sulungnya harus menghadapi ketakutan terdalam mereka demi menyelamatkan Doris dan menutup kembali pintu yang telah mereka buka ke dunia lain. Kisah ini bukan sekedar tentang roh jahat, tapi juga tentang rasa bersalah, kehilangan, dan seberapa jauh seorang rela berjuang demi keluarganya. Oke guys, setelah kita membahas sinopsisnya, berikut adalah top komentar yang menjadi konsensus yang telah menontonnya menurut Rotten Tomatoes. Yang artinya, Ouija Origin of Evil secara tak terduga mengubah arah waralabanya ke arah yang jauh lebih baik, menghadirkan ketakutan yang mengejutkan sekaligus cerita yang secara dramatis memuaskan, jauh melampaui pendahulunya yang mengecewakan. Dan berikut adalah komentar salah satu kritikus film, yaitu Alexandra Heller Nicholas, yang artinya ini bukanlah film horor yang mencoba melawan aturan, pola, atau formula umum yang biasa digunakan sesuatu yang revolusioner, namun tetap saja film ini terasa memuaskan dan memiliki tampilan visual yang sangat mencolok serta menarik untuk dilihat. Secara keseluruhan, film Ouija Origin of Evil ini berhasil jadi kejutan menyenangkan di dunia horor. Mike Flanagan sukses membuat film ini dari sequel biasa menjadi kisah menyeramkan yang emosional dan berkelas. Meskipun tidak keluar dari aturan, pola, atau formula horor pada umumnya, eksekusinya yang rapi, visualnya yang kuat, dan atmosfernya yang mencekam membuat film ini terasa memuaskan untuk ditonton. Yang menarik, film ini bukan hanya tentang arwah jahat atau teror menakutkan, tapi juga menggambarkan sisi manusiawi dari kehilangan dan rasa bersalah. Flanagan mengajak penonton untuk ikut merasakan ketegangan sekaligus empati terhadap karakter-karakternya, menjadikan Ouija Origin of Evil ini lebih dari sekedar film horor biasa, tapi juga pengalaman emosional yang membekas setelah lampu menyala kembali. Oke guys, segitu dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Segitu dulu dari gua Ahmad Ari signing out. Peace out man.